Lulusan SMA atau SMK bisa kerja di Jepang gimana ya caranya? Step by stepnya ngapain dulu? Syaratnya apa aja dan gajinya kurang lebih berapa? Kamu simak video ini sampai akhir dan akan aku bahas semuanya ya. Jika kamu lulusan minimal SMA atau SMK dan mau kerja di Jepang, kamu bisa kerja dengan menggunakan izin Tokutei Kino. Kerjanya macam-macam seperti perawat lansia, restoran, pengolahan makanan, perhotelan, pertanian, konstruksi, dan sebagainya. Istilahnya ya kerja lapangan lah ya. Tapi yang aku handle untuk saat ini itu 4 bidang, yaitu perhotelan, restoran, pengolahan makanan, dan perawat lansia. Jika kamu pernah dengar kata LPK atau Lembaga Pelatihan Kerja, mereka biasanya juga menyalurkan untuk bidang-bidang ini kok. Jadi step by stepnya gimana sih? Kalau kamu mau join LPK ya step pertamanya kamu registrasi di LPK dulu pastinya. Kumpulkan dokumen pribadi seperti scan atau fotokopi akta lahir, ijazah, KTP, dan sebagainya. Lalu kamu akan diminta tanda tangan surat komitmen pribadi, surat persetujuan orang tua atau pasangan, dan surat dari RT atau RW atau lurah daerah kamu. Setelah itu, kamu lakukan psikotes dan pra-medical check-up untuk mengecek kondisi psikis dan tubuh kamu apakah cukup sehat untuk bekerja. Lalu kamu akan melakukan pelatihan bahasa Jepang di LPK tersebut. Atau jika tanpa menggunakan LPK, kamu bisa belajar sendiri ya bahasa Jepang ya. Bisa sambil siapkan dokumen-dokumen itu sambil belajar. Karena dokumen akan diminta saat kamu apply kartu tanda kerja luar negeri di badan pemerintah yang disebut BP2MI nantinya. Lalu, setelah kamu bisa bahasa Jepang, kamu ambil tes bahasa Jepang, yaitu JLPTN 4 atau JFTA 2. Kamu bisa search aja di Google dengan kata kunci daftar tes JFTA 2 atau daftar tes JLPTN 4. Nanti dia bakal keluar. Tesnya dilakukan offline ya, kalau JLPT 2 kali setahun, bulan 7 dan bulan 12. Kalau JFT, itu 1 hingga 2 bulan sekali. Tergantung daerah tes kamu di mana. Jika di daerah tempat tinggal kamu tidak menyelenggarakan tes tersebut, maka kamu harus keluar kota. Aku sarankan ikut JFT aja sih sebenarnya, karena soal tesnya lebih mudah dan dia lebih sering diselenggarakan, kuota juga banyak. Nah berikutnya, jika sudah belajar bahasa Jepang, kamu bisa belajar yang namanya tes SSW sesuai bidang kamu. Jika ambil restoran, maka kamu belajar SSW restoran. Jika ambil perawat lansia, maka kamu ambil tes SSW perawat lansia. Tes ini ada yang full teori, ada yang teori dan praktek. Contohnya nih perhotelan yang SSW-nya diadakan lembaga dengan nama JBMA. Tesnya teori dan praktek. Untuk tes pengolahan makanan, full teori bahasa Jepang. Begitu juga dengan restoran. Untuk pelawat lansia, ujiannya full teori. Tapi ada bahasa Jepang, ada ujian bahasa Indonesia juga. Jadi SSW ini semacam tes keterampilan untuk bidang yang kamu pilih. Nggak ada pengalaman di situ pun tetap bisa. Ya, yang penting kamu belajar. Setelah hasil tes kamu keluar, maka sekarang kamu kan udah punya 2 sertifikat nih, sertifikat bahasa Jepang sama SSW. Oh ya, sambil kamu belajar, kamu juga bisa siapkan paspor dan SKCK ya, atau surat keterangan cek kepolisian. Nah, untuk paspor buat di imigrasi terdekat, biayanya 350.000 untuk paspor biasa, 650.000 untuk paspor elektronik. Untuk SKCK, kamu daftar secara online. Search aja di Google caranya, di sini aku bahas garis besarnya aja. Jadi biayanya kurang lebih 35.000 hingga 50.000, tergantung daerah kamu. Setelah daftar secara online, kamu ke Polres terdekat dengan domisili kamu, lalu ke Polda. Nah, kita kembali ke proses setelah kamu dapat sertifikat bahasa dan SSW ini. Ketika sudah ada 2 sertifikat ini, kamu siap untuk job matching atau penjadwalan wawancara kerja. Caranya gimana cari jobnya? Kalau kamu ikut LPK, biar LPK kamu yang urusin. Itu tugas dia ya, karena kamu sudah bayar dia. Kalau tanpa LPK, kamu bisa cari TSK atau recruitment agency sendiri di Jepang. Atau kalau mau gampang ya aku kenalin aja ke TSK kenalan aku. DM di Instagram aku William Desio, bisa juga ke Instagram Pocket Nyunggo, bebas mau yang mana. Jadi untuk ngenalin ke TSK ini aku nggak pungut biaya apa-apa, tapi kamu harus sudah punya sertifikat yang diminta. Ketika sudah wawancara dan kontrak kerja, kamu medical check up lagi, sambil menunggu COE atau surat eligibilitas yang diperlukan untuk menerbitkan visa atau izin tinggal kamu di Jepang nanti. Selain itu, sambil kamu tunggu COE, kamu daftarkan BPJS TK dan EKTKLN atau Kartu Tanda Kerja Luar Negeri ke BP2MI. Caranya gimana? Akan aku buat video lainnya atau kamu bisa cari aja tutorial di Google, ada banyak ya. Setelah COE keluar, kamu beli tiket pesawat atau jika tiket kamu ditanggung perusahaan, maka tidak perlu beli. Lalu kamu bisa ke konjen terdekat untuk urus visa atau izin tinggal kamu. Baru setelah itu, kamu bisa berangkat untuk start kerja di Jepang. Nah, untuk bahasa Jepang, SSW, dan wawancara, aku ya ada kelas juga ya untuk pelatihannya. Jika kamu mau, kamu bisa DM ke Instagram. Tapi jika kalau kamu mau otodidak, itu juga nggak masalah bagi aku. Yang penting aku akan bantu kamu untuk bisa cari job dan kerja di Jepang, ya. Jika kamu ikut LPK, biaya yang normal itu di angka 20 jutaan atau kurang. Itu dari 0 sampai berangkat. Kecuali kalau kamu disediakan asrama, itu bisa lebih dari 20 juta. Dan biasanya, biayanya nggak langsung dibayar di awal, tapi sesuai step by step-nya.
Misal kamu belajar bahasa, ya udah bayar itu dulu aja. Nanti belajar SSW, baru bayar SSW-nya, dan seterusnya. Dari Kemenaker sendiri mematok harga di angka 18 juta rupiah untuk Tokutei Gino ini. Pokoknya, untuk biaya itu harus transparan dari awal ya teman-teman ya. Dan jelas digunakan ini untuk apa aja biayanya. Kalau mau detail biaya, kamu juga bisa DM aku di Instagram, gak ada masalah. Dan jangan mau kamu dibebankan biaya yang udah kamu punya. Misal kamu udah ada sertifikat bahasa Jepang, terus kamu ditarik biaya lagi untuk belajar bahasa Jepang dari nol. Itu nggak boleh itu, ya. Untuk proses kurang lebih dari 0 hingga berangkat itu sekitar 8-10 bulan. Dan untuk gaji kotor sekitar 18-20 jutaan rupiah. Bila lembur ya pasti bisa lebih lagi. Untuk gaji bersihnya biasanya di angka 65 hingga 75% dari gaji kotor. Tapi ada beberapa pekerjaan yang potongannya bukan hanya untuk pajak dan asuransi saja, tapi udah include benefit lebih seperti kamu dapat makan 2 kali sehari, tempat tinggal, gas, air, dan listrik. Jadi bisa hemat lagi gaji bersih kamu. Dan kamu bisa nabung lebih banyak lagi kalau ada benefit kayak gitu ya. Yang terakhir, syaratnya sendiri untuk bisa kerja ini sebenarnya cukup mudah. Syarat umumnya yaitu minimal lulusan SMA atau SMK sederajat. Tidak ada buta warna, nggak ada penyakit bawaan atau menular, tinggi dan berat badannya ideal. Untuk tato sama tindik, itu nggak masalah, asalkan ketutupan kalau kamu lagi pakai seragam kerja. Untuk riwayat patah tulang itu juga nggak masalah, asalkan kamu masih bisa kerja dan tidak ada perubahan bentuk tubuh kamu. Lalu untuk yang biasanya ditanyakan orang, yaitu mata minus lah, gigi berlubang lah, itu sebenarnya nggak masalah, karena ini Tokutei Gino, bukan magang, gitu ya. Kalau Tokutei Gino sendiri, pada dasarnya itu jalur mandiri, bukan G2G seperti magang. Jika kamu mau konsultasi, ya kamu DM ke Instagram aja. Ya, DM ke Instagram aku atau Pocket Nihongo bila ada yang masih kurang jelas atau kamu mau tanya hal yang belum aku jelasin. Semangat buat kamu yang mau kerja di Jepang. Semoga konten kali ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di bawah konten apalagi yang kamu mau aku bahas.